emang boleh dipegang? Saya tuh sok-sok lugu gitu bang, padahal mau otaknya udah. Iya, kadang nemenin dia itu dari pagi sampai malam. Itu cuma ngewel doang. Iya, ngent doang gitu. Iya, yang punya konti-konti gede call me. Boleh dicoba, boleh datang. Nomornya ada di bawah sini. Nomornya ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi, host yang gak tampan-tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Percuma tampan karena yang tampan akan kalah dengan yang nyaman. Hari ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita. Dia mamah muda ya, mamah muda yang kesepian gitu karena LDRan dengan suaminya. Nah, sebelum kita mendengarkan ceritanya, saya ingatkan bahwa ini adalah konten dewasa ya. Tidak untuk anak-anak di bawah umur. Minimal 21 tahun plus. Sebelum mendengarkan kisahnya, pastikan ikat pinggang Anda kencang, jangan sampai kendor ya. Gak usah nunggu berlama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak Tia. Waalaikumsalam Bang Andi. Halo Kak Tia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Untuk menjaga privasi narasumber ya, jadi kita pakaikan topeng gitu ya. Nah, Katia, bener ya Katia LDRan sama suami ya? Ya saya tuh LDR tuh lama, kadang setahun sekali, 6 bulan sekali, paling lama setahun sekali. Oke, lama juga ya. Iya. Oke, tapi profesi Katia nih apa sih sebenarnya kalau boleh tahu? Saya cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Oke, nah saya dengar-dengar Katia punya kisah yang unik nih ya, menarik karena layaknya mungkin ya, nggak semua tapi jadi meskipun sudah menikah karena LDRan dengan suami merasa kesepian lah gitu ya. Jadi Katia udah siap nih buat ceritain sama kita semua nih. Udah siap. Udah Aman. siap ya. Aman. Oke, silakan Katia. Jadi gini ceritanya Bang Andi. Saya itu kenal sama suami dari sosmed. Oke. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Kebetulan waktu itu belum ada HP Android, masih zaman warnet. Jadi saya pulang sekolah langsung ke warnet, terus buka yang namanya Yahoo Messenger. Oke, ya. Legend Ya. banget itu. Iya, Yahoo Messenger. Jadi saya tuh SMA udah pakai YM. Oke. Nah, pas saya buka aplikasi itu di warnet, itu masuklah pesan dari suami saya, ngajak kenalan. Ya udah, saya pertama sih nggak saya ladenin karena cuma iseng-iseng aja. Tapi nggak taunya akhirnya dia minta nomor handphone saya kasih. Katanya ya udah ngajak kenalan lah gitu. Pas udah itu saya kasih nomor, katanya besok ditelepon. Sebelumnya dia nanya, kamu tinggal di mana, umur berapa? Saya bilang saya umur 17 tahun. Saya tinggal di Sumatera. Oke. Saya bilang gitu. Oh ya udah, bagi deh nomor teleponnya. Saya kasih. Ya udah besok nanti abang telepon ya, kata suami saya. Nah pas besoknya saya lagi di acara pesta kondangan lah istilahnya kalau orang sini. Itu ada kondangan saudara saya. Nah tiba-tiba telepon saya bunyi. Ternyata ada nomor yang gak dikenal. Terus saya angkat dong. Saya tanya, ini siapa? Ini gitu. Saya dari Jakarta, yang kemarin chat kamu di YM. Oh, abang ini, saya bilang. Ya, gimana? Boleh nggak kita lanjut ngobrol? Boleh, saya bilang. Akhirnya tuh udah beberapa hari kita ngobrol di HP. Dia kan di Jakarta, saya di Sumatera. Kan jadi pacarannya melalui virtual, Bang, selama setahun. Jadi pas
baru beberapa hari kenal sama suami itu dia itu desah telepon gitu. Waktu itu masih zaman HP Nokia, belum pakai Android. Masih zaman SMS-an, telepon masih pakai pulsa. Ya udah, tiba-tiba dia desah gitu. Gitu kan. Saya sebenarnya udah nangkep, karena kan saya waktu remaja tapi pikiran saya udah nakal, tapi saya pura-pura nggak tahu. Saya tanya ke dia, abang ngapain? Enggak ngapa-ngapain katanya. Yang benar. Saya udah nangkep itu dia tuh lagi ngeres kan. Mungkin lagi sange. Ya gitu. Ya udah, saya pura-pura nggak tahu. Terus gimana ceritanya itu, udah besoknya sama kayak gitu lagi, nelpon tiap hari. Nah kebetulan karena saya ini emang hyper juga, suka, emang udah sering nonton bokep juga pas. Saya sering nonton bokep itu dari SD. Iya. Kok udah tahu? Iya, itu waktu itu saya nemuin kaset bokep itu di rumah bapak saya, di rumah orang tua. Jadi bapak saya lagi geledah lemari, ketemu itu kaset-kaset, makanya saya putar dong, makanya saya dari situ tahu. Terus ketagihan nonton, tapi belum pernah mencoba. Nah pas udah itu suami nelpon lagi tuh besok. Akhirnya saya beranikan diri dong, saya bilang ke dia, abang kemarin ngapain? Enggak. Emang kamu tahu desah? Ya tahu lah, emang aku nggak tahu, kan aku udah kelas 2 SMA, masa nggak tahu masalah-masalah begituan. Ya udah, terus kamu maunya gimana? Maunya apa? Saya bilang. Itu ngelakuin itu podcast katanya. Ya boleh aja sih kalau abang mau, ya kan. Akhirnya udah, kita tuh, saya kelas 2 SMA itu udah sering Sama dia tuh ya? Sama suami saya itu tiap malam. Emang hot banget lah gitu bang. Jadi saya sampai ngumpet-ngumpet dari orang tua, kan emang kamarnya tuh nggak kedap suara, jadi mungkin kalau saya nih gitu, kalau setiap comek takut kedengar, jadi saya tuh pelan banget gitu bang, sampai ngumpet-ngumpet. Itu selama setahun pacaran virtual itu saya konsep terus sama suami. Nah akhirnya suami nggak tahan nih, emang, dan kita juga udah cocok berdua. Nah waktu itu saya udah masuk kelas 3 SMA, kan mau tamat sekolah ya. Terus suami bilang, aku udah suka sama kamu Tia, gimana kalau kita lanjutin ke pelaminan aja, abang serius nih, abang mau nikah sama kamu, soalnya kamu hot banget orangnya, kata suami gitu. Ya udah bang, aku juga suka sama abang, kebetulan kita emang cocok, chemistry seksnya tuh cocok. Iya, sama-sama hot gitu, sama-sama hot. Akhirnya itu suami dari Jakarta nyamperin ke Sumatera, langsung nemuin saya dan nemuin orang tua saya. Itu sempat nginep di rumah orang tua saya, suami, karena orang tua saya nggak ngizinin dia nginep di hotel, daripada buang uang kan, mending di rumah saya nginep. Nah itu saya udah tamat sekolah tuh, tinggal nunggu ijazah keluar, tapi suami udah nyamperin kan, nginep di rumah saya. Nah itu pas bulan puasa, pas bulan puasa dia nginep di rumah saya, kita sama ngelakuin itu. Nah itu saya baru ngerasain real. Jadi ngumpet-ngumpet Iya, ya? iya. Pas bapak saya nggak ada, itu kita ngelakuin di situ. Padahal suami datang sebagai tamu, tapi kita melakukan itu bang di rumah saya. Kata suami, dia tuh ngelihat saya tuh ceng mulu. Iya serius, saya bilang. Jadi waktu itu saya SMA tuh udah pas umur 18 tahun itu emang udah bohai badannya tuh. Saya tuh top banget bang, gede. Sekarang aja nih udah nikah, udah agak melehoi. Pakaian juga seksi Seksi saya. Jadi
selama seminggu tuh kita ngewe mulu. Iya. Itu habis makan siang nih, bareng sama orang tua saya. Udah orang tua saya masuk kamar, tuh si suami saya bilang, "Dek, abang sange lagi nih, mau nggak kamu ini ngulum?" Mau dong bang, saya malah senang. Saya malah nawarin, ya udah deh, saya ulum itu punya dia. Keluar ya. Ya, itu sehari bisa 3 kali. Kalau cuman ya itu, kadang cuman pas saya lagi dapat cuman ngulum doang dia. Ya. Dan akhirnya si abang balik ke Jakarta, buat ngumpulin tuh dana buat nikah. Nah pas tuh balik lagi ke orang tua saya, kita nikah tuh. Nah pas udah nikah, sebelum itu saya tanya profesi abang apa. Dia bilang, kamu nanti nikah sama saya, kamu bakal saya tinggalin berbulan-bulan karena kan saya kerjanya di laut. Iya, tapi saya pelaut bang. Jadi kamu tuh, saya khawatir sebenarnya sama kamu karena kan kamu kan sama-sama juga hiker. Takutnya kamu selingkuh di belakang saya, kata suami. Enggak lah bang, saya mah setia gitu kan. Saya bilang ke dia, nggak mungkin lah, jangan pikiran buruk. Gitu. Waktu itu memang saya senangnya cuma sama suami, sama suami, sama barang suami. Nah, ya udah. Pas suatu saat suami dapat job di luar negeri kan, itu dapat kontraknya setahun. Nah, saya waktu itu, saya kan nikah muda bang, habis tamat SMA langsung nikah. Waktu itu saya udah punya anak satu, umur 21. Umur 21. Iya, saya udah punya anak satu, itu baru anak pertama. Nah, suami lagi job di laut. Akhirnya malam-malam itu saya tuh ngerasa sange gitu kan. Jadi saya bingung, nggak ada lawan. Tapi waktu itu sempet sih suami masih ngasih video call. Nah waktu itu udah ada Android tuh tahun 2012. Saya nikah sama suami tahun 2012 itu udah pakai Android. Nah melalui itu kita ngelakuin VCS. Tapi kata saya kayaknya rasanya nggak puas gitu. Namanya cowok tiap hari kan nggak puas. Nah kemudian akhirnya suami bilang ke saya, gimana kamu puas kak? Gimana kamu nyaman gak saya tinggalin lama-lama? Sebenarnya sih nggak nyaman bang, saya bilang ke suami. Soalnya saya kan ini lagi hype-nya gitu. Ya, masih muda lah ya. Itu saya tuh sering ngelakuin tuh. Kadang ada anak tapi anak udah tidur sih. Itu tiap malam saya sange. Tiap malam saya sange tuh saya bingung bang. Tuh hot banget. Itu kayak rasa kayak ada yang gerayangin. Tiap malam. Ayo suami lagi kerja, saya ganggu. Bang ini tolong dong bantuin saya nggak bisa nih sendiri gitu. Saya nggak, kurang pas kalau sendiri kayak apa gitu kan. Akhirnya saya waktu itu belum kenal yang namanya aplikasi dating. Saya masih fokus sama suami aja, cinta masih sama suami, nyaman juga sama barang suami. Nah selang beberapa, karena udah sering ditinggalin sama suami udah beberapa tahun, nah baru saya nggak kepikiran itu pertama kali saya download aplikasi dating app. Nah dari situ kan itu kan banyak cowok-cowok ya yang ngechat, karena emang saya pasang foto di situ emang seksi. Nggak tahu kenapa gairah saya itu penasaran pengen yang lain. Karena kayaknya bosan punya suami. Emang punya suami itu kecil bang. Iya kecil. Itu standar Asia lah. Mungkin kalau kata saya itu adalah 12 cm. Kecil 12 banget. 12 cm ya. Segede mic ini kali ada kecil. Iya kecil. Ini sih gede lah. Kecil ini bang. Kecil ini kalau menurut saya. Iya kalau gede itu mungkin lebih gede. Ini gede loh. Nggak, ini kecil ini bang, segini. Nah, ini kayak apa sih? Gak berasa gitu. Serius saya bang. Nah, saya pakai aplikasi dating app itu pertama kali saya kenal sama cowok-cowok
ya lokal gitu. Waktu itu masih pakai aplikasi ijo. Kalau sekarang mungkin saya udah banyak pakai aplikasi yang lain-lain tuh udah luar negeri ya. Waktu itu masih aplikasi ijo, masih lokal. Terus ada yang ngajak tuh chat kan, malam bunda lagi ngapain nih, nah gitu. Saya ladenin karena emang saya waktu itu menggebu-gebu bang, penasarannya pengen nyoba gitu. Yang emang sengaja saya pengen nyoba gitu, pengen rasa luar tuh gimana sih. Kalau suami kan udah bosen nih. Akhirnya kita chat tuh lama, nggak tahu kenapa jadi ketemu di luar. Nah pertama sih kita ketemuannya normal, yang nggak langsung ngeres gitu. Saya juga masih jaga-jaga jarak kan, takut-takut juga, tapi penasaran. Udah gitu besoknya ketemu lagi. Nah dia bilang tuh si cowok itu kan sama saya, Bun, sebenarnya aku nafsu lihat bunda gitu. Bunda pengen nggak sama aku, kata dia. Saya masih malu-malu. Itu karena baru pertama kali saya selingkuh bang. masih polos. Jadi gimana ya, sebenarnya aku mau tapi malu, kata saya. Nggak usah malu bun, kata dia. Orang kita sama-sama main sendiri ngapain malu, kita sama-sama udah dewasa. Mau lihat nggak punya aku, kata dia. Coba mana, kata saya gitu. Pasti iya gede banget bang. Di situ saya lihat kayak ngelihat makanan gimana tuh, wah banget, ngiler banget. Terus kata dia, pegang atuh bun, katanya. Emang boleh dipegang? Saya tuh sok-sok lugu gitu bang, padahal otaknya udah iya, otak saya udah nangkep. Kayak Kulum dong. Iya, kayak saya bilang dari awal cerita tadi, pas yang suami itu saya tuh udah nangkep, cuman saya sok-sok aja gitu kan, sok jual mahal, padahal mah mau. Saya bilang, emang boleh dipegang? Ya boleh atuh bun, di ulum juga boleh, katanya. Terus saya lihat barangnya gini kan, wah ini gede juga kan, muat nggak nih di aku bilang gitu kan sama dia. Muat atuh bun, mau nggak aku bantuin? Jadi maksudnya tuh mau bantuin, dia pegang pala aku, jadi aku dibantuin punya dia. Aku bilang, terus aku bilang, tapi jangan kasar-kasar ya, gitu. Enggak lah bun, masa kasar sama cewek. Akhirnya aku coba itu. Itu pertama kali ngelakuin itu di outdoor, bukannya di hotel apa-apa. Jadi posisi lagi ngajak jalan di tempat rekreasi gitu, tapi tempatnya lumayan sepi. Jadi di situ aja aku di atas motor gitu. Enggak, jadi di sampingnya tuh danau, jadi kayak ada saung. Mendukung suasana ya. Iya, terus mana mendung lagi. Mendung gimana gitu. Udah kita curi-curi di situ. Akhirnya dia cot itu. Katanya dia bilang ke aku, bun hot banget bun ulumnya, katanya. Serius, saya bilang, emang enak banget, katanya. Ya udah kalau misalkan kamu ngerasa enak, besok kita ketemu lagi. Aku yang nawarin ke dia gitu bang. Mama nggak apa-apa bun? Ya nggak apa-apa lah, kan lagi juga suami aku jauh, nggak tahu kan. Jadi mana namanya cowok kan kesenangan ya bang ketemu ya sama cewek nakal kan gitu, agresif. Jadi udah tuh tiap hari ketemu. Nah akhirnya aku ngerasa bosen juga lama-lama. Jadi tuh ada pikiran tuh aku download lagi aplikasi yang lain. Tadi kan aplikasi hijau yang pertama. Nah yang kedua nih aplikasi ada lagi. Nah pas aku download aplikasi itu, kok yang keluar orang-orang luar gitu, bukan lokal. Jadi udah aku ladenin tuh sama pakai bahasa Inggris, sambil ngasah bahasa Inggris juga kan, sedikit-sedikit. Ya ngerti tapi aku bisa dikit-dikit. Udah tuh sama chat, terus ngobrol, terus ketemuan. Aku tuh tadinya juga nggak nyangka dari luar negeri dia bela-belain aku, cuman pengen itu ketemu. Iya, itu kenal juga paling sebulan, ada yang sampai cuman seminggu doang, terus langsung nyamper ke Indo. Iya, tapi memang sebelum ketemu itu kita udah
sharing-sharing foto-foto yang vulgar gitu. Terus dia bilang yang cowok, aku kenal sama cowok dari ini aku itu nggak apa lah, dari London. Jadi dia tuh mix tapi orangnya tuh gede, mix Nigeria sama Arab. Jadi aslinya badannya tuh gede, tinggi. Nah jadi kenal sama dia itu baru sebulan, tapi sebelumnya kita udah sharing-sharing foto vulgar. Jadi makanya tuh aku kira dia bercanda kan, ternyata dia bilang aku ntar nyamper kamu ya ke Jakarta. Emang beneran serius lah, orang pengen nyoba ini kamu. Aku nggak mikirin kamu udah nikah apa enggak, soalnya aku tuh ngiler banget lihat body kamu, kata dia. Ya udah, akhirnya dia booking tuh tiket dari London ke Jakarta. Di sini dia 2 minggu di apartemen Jakarta. Itu tiap hari aku datang nyamperin dia, cuman buat muasin nafsu dia. Iya, tapi emang aku juga suka. Iya. Nah dari situlah pertama kali aku ngerasa itu puas banget. Gede ya. Bukan gede lagi bang, enak banget, gemuk itu, padat. Iya. Keker. Iya, wah. Berurat. Iya. Nah, pokoknya itu enak banget, ngiler deh bang ngelihatnya juga. Ya enggak, saya mau nggak ngiler. Iya kan abang cowok, saya cewek. Kalau abang ini juga pasti. Udah. Itu pas saya senangnya itu sama dia itu pinter banget, agresif. Jadi bener-bener bisa muasin aku. Jadi waktu itu aku sampai nggak butuh suami. Ibaratnya misalnya, biasa kan aku dulu kan suka video call sama suami. Nah sejak sama dia aku nggak butuh gitu. Sampai suami bingung. Ada dia nanya, Dek kok kamu udah jarang minta sama abang? Enggak apa-apa bang, aku nggak sange gitu. Yang benar kamu kamu yang benar, mana bisa dipercaya kamu nggak sangean, orang kamu tuh hyper, kata suami. Enggak, serius, saya bilang. Ya udah tuh, akhirnya aku sama siapa tadi, sama yang London tadi itu selama 2 minggu aku berhubungan terus. Non-stop tuh ya. Iya, itu sampai aku nginep di situ, nemenin dia. Itu sehari bisa 5 ronde. 5 ronde. Iya. Dari aku kadang nemenin dia itu dari pagi sampai malam. Itu cuma ngewel doang. Iya, ngentot doang gitu. Iya, kita cuman ya apalagi sih bang gitu. Aku kalau uang buat apa, udah ada dari suami kan, bukan apa-apa. Jadi aku yang cuman aku butuhin tuh aku tersalurkan. Karena gini bang, aku kalau misalkan aku nggak tersalurkan, aku marah-marah. Anak pun aku marahin gitu. Jadi kayak pusing gitu ya, nggak fokus. Jadi pas ketemu dia itu orang London itu puas banget. Nah yang kalau sama suami kan aku emang nggak puas karena emang satu sisi dia juga jauh gitu. Iya, yang pertama jauh, yang kedua ya barangnya itu kecil. Sedangkan aku sukanya yang gede-gede, ya pas itulah aku ngerasain. Nah, jadi pas kita ngentu kan, apa namanya, dia itu sampai jilat gitu. Jilat apa? Jilat it will. Kayak mem. Iya, mimeo itu sampai lidahnya tuh masuk ke dalam lubang. Jadi lidahnya juga panjang. Wah, panjang. Itu kan dia berewokannya, itu bergesek-gesek itu di mimeo aku. Iya. Itu gimana rasanya, geli gitu? Wah, rasanya enak banget bang, melayang sampai meremelek bang. Itu sampai meremelek. Itu baru di jil ya. Iya. Belum dimasukin barang dia. Bener-bener enak banget. Terus aku tuh sukanya itu kalau ngulum sambil dipegang rambut. Jadi dibantu kan, dipegang gitu. Terus aku juga emang tipe aku tuh brutal. Apa sih istilahnya bang? Ada BDSM gitulah. Suka di fetishnya suka. Iya, dikasarin. Iya. Tepak gitu. Benar. Gitu ya? Itu rasanya wow banget. Tambah membara, tambah hot aku. Makin naik gitu. Iya.
Dan abang tahu itu alat BDSM itu suami yang beli. Oh, punya sendiri alatnya. Iya punya dong. Komplit sama dildonya juga. Aku punya. Jadi setiap aku misalnya main sama dia aku bawa. Oh gitu. Aku main sama dia tuh sampai diikat gini ya, gini diikat, terus tangan diikat, kaki diikat. Lah terus gimana mainnya? Iya dia ya bisa. Dia kan punya dia panjang gede, jadi masuk aja gitu. Walaupun awal-awalnya tuh sakit karena kan emang cuman barang suami yang masuk kan, kontinya suami, jadi kan masih kecil aku. Itu pertama juga dia nyobanya ya seret-seret gitulah bang, namanya lubang kecil. Jadi udah akhirnya bisa aja itu, abis main itu aku ada kali lubangku gede itu sampai sebulan. Iya bener itu. Untung pas suami pulang itu udah normal Udah kembali. normal. Cuman walaupun pas berhubungan sama suami itu ngalos. Iya. Jadi pas coba dia bilang kok ngelos gitu katanya. Itu awal-awalnya dia belum tahu. Aku sering pernah berhubungan sama orang luar kan. Nah udah tuh. Akhirnya si yang cowok tadi yang London tadi balik ke negaranya. Nah di situ aku semakin penasaran pengen nyoba yang lain. Jadi tuh setiap ada chat masuk di dating app aku ladenin tuh. Tapi aku milih-milih juga bang. Gak semua aku murahan yang jelek. Enggak, aku yang ganteng-ganteng aku pilih. Kalau yang biasa-biasa aku nggak aku ladenin. Kebetulan juga yang chat aku emang ganteng-ganteng semua. Cakep-cakep ya, maco-maco. Nah jadi aku ladenin. Dan benar sama ceritanya kayak yang cowok London datang ke Indonesia. Sama mereka. Jadi emang tujuan cuma buat seks doang. Kalau ketemu cuma buat seks. Gitu. Jadi datang lagi ke Indonesia. Ini cowok yang kedua nih dari Arab sekarang. Arab. Maco tuh, brewokan, matanya tuh warna coklat, ganteng banget, wangi. Nah kalau sama dia itu kurang. Aku sukanya tipe yang kayak yang pertama tadi yang London itu agresif. Kalau ini kurang bang, jadi aku cari lagi. Jadi aku kalau kurang cari lagi. Jadi kayak bener-bener ketagihan aku. Terus nyoba bang, sampai bener-bener puas. Itu kayaknya ada, aku nggak bisa ngitung bang, ada berapa cowok. Aku soalnya main itu selingkuh tuh dari tahun 2015. 2015 tuh gue nanti cowok tuh. Iya, aku nggak tahu berapa ya karena setiap tahun setiap bulan emang aku ada. Berarti kalau misalnya setahun udah ada 12 orang aja. Mungkin lebih kali bang. Lebih ya? Iya, iya. Karena emang gonta-ganti. Terus aku hampir semua ada aku coba, negara-negara mana aja aku coba. Kalau lokal sedikit aku. Ya lah kecil. Aku minatnya senang yang gede-gede gitu, yang agresif. Terus tipe aku tuh kalau lagi nget itu, aku sukanya itu dijilat ininya, profilnya yang lama, minimal 30 menit sampai basah, bener-bener basah. Kalau sama suami aku kurang puas, orangnya nggak mau kerja. Jadi cuman modal ngecang doang, aku langsung naik gitu. Jadi kurang pemanasannya. Bener. Itu kadang aku bete gitu. Aku bilang ke suami, ih kamu bang modal cang doang, nggak mau kerja. Nah ke situ aku keceplosan tuh di situ, nggak kayak yang lain. Jadi aku keceplosan ke dia waktu ini pas udah pulang suami nih. Emang siapa katanya gitu kan? Nanti kamu marah. Enggak, aku nggak marah. Kamu yang penting jujur sama aku, kata suami. Kalau kamu jujur, aku senang. Aku nggak bakal marah karena aku tahu kamu emang orangnya hyper, doyan ngentot, kata suami. Iya, ya udah. Akhirnya saya jujur tuh ke suami. Ya bang, aku ada main sama si ini, baru 2 orang sih. Aku jujurnya sama orang luar aja, yang sama Indo aku nggak bilang. Yang pertama tadi itu. Oh siapa? Kok bisa suka sama kamu? Ya bisa lah, namanya bini kamu kan nggak jelek banget lah, kata aku gitu. Body kan juga ada. Waktu itu masih kencang susu bang, payu masih kencang kan. Emang kan itu yang diincar-incar sama cowok-cowok. Ya udah, kamu udah bikin video nggak, kata suami. Kenapa, mau lihat? Ya coba dong lihat video kamu main sama dia.
Waktu itu jadi aku setiap main sama cowok itu direkam. Oh, sengaja ya. Iya, emang cowoknya sendiri yang mau. Oh, oke. Dia minta, Bun, boleh nggak aku rekam gitu. Sama orang luar juga nggak pakai bahasa Inggris, boleh nggak aku rekam? Boleh, boleh. Nggak apa-apa nih, kata aja nggak apa-apa. Saya percaya sama kamu, gitu kan. Ya udah, saya kasih lihat tuh ke suami, bener-bener kenceng-kenceng, nggak marah. Jadi pas saya kasih lihat itu video kan ke suami, dia langsung kenceng, keras banget. Tapi namanya kecil ya sedikit aja gitu. Gitu. Kalau yang gede kan pas ngomong gini yang gede kan tinggi ya Bang. Ini segede ini mungkin lebih kecil lagi punya suami saya. Gitu. Jadi aku yang ngeliatnya udah biasa, jadi gitu doang. Jadi kayak ada serak aja gitu. Tapi dia bilang namanya suami tetap aku layanin gitu, ya minimal ngulu gitu atau apa. Ya udah, kata suami, ini kamu hot banget videonya, Dek. Ini dong bantuin aku dong keluar, aja saya bantuin. Tapi modal tidur doang, nggak mau kerja. Jadi aku yang aktif. Aku nggak suka gitu Bang. Aku sukanya agresif. Akhirnya udahlah tuh suami. Nah dari situ aku mulai ketahuan selingkuh jujur. Dari sampai sini aku jujur terus. Dan dia nggak marah nih ya? Enggak. Marahnya tuh gimana ya? Marahnya tuh dilampiasin ke seks gitu. Misalkan LDR juga ya VCS gitu. Nggak bisa marah kayak misalnya mau ceraiin, enggak. Malah tambah sange kalau aku kasih lihat video aku gitu. Jadi ya udah, seiring waktu berjalan kan Bang, sampai aku ya ngent terus gitu banyak. Iya, aku ngent terus itu Bang, sama banyak sampai sekarang aku masih nyimpen. Iya, masih nyimpen cowok-cowok gitu banyak sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang masih aku main. Masih main? Masih dong, kan aku masih butuh Bang. Sampai anak aku udah 2, aku masih butuh. Soalnya kalau pakai itu malam nggak puas. Nggak puas ya kalau pakai gitu. Iya. Kadang aku ngelakuin sendiri tanpa video call nih. Jadi ngelakuin sendiri cuma modal ngebayangin ya kan. Colek. Ya sih cuman nggak sampai squirting gitu. Cuman itu aja keluar udah kurang puas. Pas udah selesainya kurang puas. Tapi kalau nggak dilakuin sama sekali malah pusing. Jadi ya karena mungkin yang teman-teman cowok saya ini kan nggak setiap hari bisa kan, mereka mungkin ada kesibukan atau gimana, ya udah. Jadi kalau misalkan mereka nggak bisa ya aku cari lagi, kadang ngelakuin sendiri gitu. Kadang suami juga kan sibuk nggak bisa. Jadi gitu Bang. Jadi sampai sekarang masih LDR sama suaminya? Masih ya? Masih. Dan ini suami nggak marah nih? Apa ibaratnya Kak Tia berpetualang dengan lelaki manapun nggak marah gitu ya? Gitu? Mungkin ya nggak marah sih kalau kata saya. Soalnya sampai sekarang ya masih bertahan hubungan. Dan dia nggak pernah ngucapin kata cerai sih. Nggak pernah ya. Oke. Nah kalau bisa jadi juga kan suami juga main juga di luar sana gitu. Iya, kalau itu betul ada. Ada ya. Dan itu Katia nggak masalah juga nggak masalah, kita emang udah sama klop gitu. Suami saya udah klop, jadi emang udah saling mengerti kebutuhan itu kan. Karena jauh juga. Malah saya saranin ke suami, Abang misalnya nanti nih di sana kalau misalkan pengen ya udah nget aja sama cewek lain gitu kan, bayar tapi cari yang sehat. Soalnya aku nggak mau kalau nanti suami bawa penyakit ke aku. Iya, gitu. lo Katia sendiri Gimana? Pakai pengaman kalau lagi? Enggak, aku nggak suka pakai pengaman. Loh, kan itu ganti cowok. Waktu itu pernah pakai sekali. Aku ketawa main, jadi kayak lucu. Jadi sambil aku ketawa karena geli Bang, pakai itu geli-geli gimana rasanya, kayak gelitik di dalam mimpi itu gelitik. Jadi aku sukanya yang natural, yang real kontinya masuk. Tapi itu ya bahaya sih, soalnya kan kontak cowok. Kayaknya waktu itu aku udah ngerasain pas yang cowok yang keberapa nih aku lupa ya. Abis main sama dia tuh mimi aku gatel dalamnya. Gatel nggak tahu kenapa. Padahal nggak. Aku tuh selalu jaga kebersihan kalau mimi ya. Tapi gatel. Tapi abis itu udah normal kembali. Cuman gatel doang. Ya kalau cowok kan
gimana mau jaga kebersihan kalau cowok ya. Kalau dia kan modelnya paling cuci sabun gitu kan. Artinya dia bisa dengan wanita gitu loh. Nah kita nggak tahu nih dia main sama siapa-siapanya. Malah takutnya kan kalau malah kita yang tertular gitu. Ya itu makanya aku bilang, aku nggak bisa pastiin juga kan suami mainnya bersih apa enggak. Cuman ya udahlah, Berjalan ya aja gitu berjalan lah ya. aja gitu. Kita Oke. kita pun sama-sama jujur bang. Misalnya dia main sama cewek ngomong, aku tadi main sama ini gini gitu. Ya udah nggak apa-apa. Karena aku juga ada kan, masa aku nakal dia, aku marah juga kan nggak mungkin. Ya mungkin suatu apa salah satunya gitu. Ya, ya, Makanya suami nggak marah karena dia juga main gitu. ya bisa jadi sih ya. Tapi memang jadinya ya nggak tahu sih ya nih. Kalau menurut saya sih nggak sehat gitu ya pernikahan yang kayak gini gitu. Karena kan harusnya kalau udah menikah tuh suami istri aja gitu. Kalau ini malah memang masing-masing membiarkan gitu, ibaratnya mengizinkan lah gitu. Nah kalau sebenarnya kalau dari Kak Tia sendiri nih, saya mau tanya, Bang, Kak Tia tuh paling suka dalam berhubungan gitu ya, paling suka diapain gitu? Aku kalau lagi gitu berhubungan, aku sukanya tuh di jilmek, Hmm, terus apa ini dijilat apa? tengkuknya leher. Oh leher, Kalau sih udah biasa, biasa ya. aku nggak gampang terpancing kalau diisap gitu ya putihnya atau di enggak. Aku lebih ekstrimnya tuh dijilat sama dipecut Oh dipecah. ya, tapi matanya ditutup gitu. Iya. Oh. Terus misalnya gini, matanya ditutup, terus cowoknya malah iseng gitu kan, pak, terus dia kabur gitu. Itu Bang Andi kali. Itu Bang Andi kali. Di mana, di mana? Selama ini sih belum ada sih ya. Belum ada. Jadi ya aku di pecut ya udah malah tambah ini hot gitu. Gak ada yang kayak Bang Andi ninggalin gitu. Iya cuma iseng, bercanda ya. Iya, enggak sih Nah selama yang ini. paling ekstrim diapain? Yang paling ekstrim itu di anak sih kalau kata aku, karena aku emang belum pernah sama suami itu kan nggak pernah di anak. Jadi yang paling ekstrim tuh di anak. Pernah ya? Pernah, karena kan memang barangnya gede. Itu masalah tuh sakit. Jadi aku pernah di sama Tri juga pernah. Pernah? Iya. Itu sama cowok luar bukan lokal. Iya. Oke, itu berapa lama kalau lagi berarti 2 kan ya? Iya, kadang 2, kadang 3. Pernah 3 Iya, juga. emang aku yang minta. Itu kita ngelakuinnya di salah satu kayak di apartemen atau gitu. Jadi itu malah aku yang keluar uang, aku yang bayarin roomnya, aku yang nyediain makannya cuman demi kepuasan aku doang bang. Oke. Iya, jadi mereka cuma modal mau kondo doang, konti doang datang udah. Semuanya aku yang ngatur. Iya, gak apa-apa yang penting aku puas gitu Ya, iya. dan ya memang sih kalau usia muda itu yang lagi butuh ya hot lah ya, lagi naik-naiknya. Ini malah nikah malah ditinggal suami gitu kan ya. Tapi kalau seandainya suami nggak LDRan sama suami sih, ini sih aman-aman aja ya. Enggak juga sih, tergantung mas, soalnya aku mudah bosenan. Oke. Kayak kan dari awal aku cerita, aku tuh bosen sama suami dan pengen nyoba yang lain, Pengen penasaran nyoba yang lain, gitu ya. Berarti kalau untuk kenti-kenti lokal udah nggak main lah ya. Enggak lah. Minggir. Ini aku mau cerita itu sebenarnya lebih ekstrim itu pas Oke. jadi satu mimil. Jadi itu aku posisi di tengah, yang duanya di bawah sama di atas. Itu ya cuma 2 cowok. Itu rasanya enak banget bang, sakit enak, tapi bikin nagih. Iya. Itu sampai meremelek bang, sumpah. Itu scouting aku sampai banyak, mau sampai basah itu kasur. Dan itu aku ngelakuin itu hampir seminggu tuh 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Emang ketagihan banget. Kan katanya kalau di
katanya apa sih bang, kalau nggak apa-apa sih bahasanya kan, ya ini lancar. Enggak sih, kata aku biasa aja. Iya, kata aku biasa aja sih. Iya, kayak Enggak poh gitu ya, Mbak ya. biasa aja sih. Buktinya nggak ada yang sakit rasanya di sakit ya, maksudnya kalau buat buang air itu enggak, biasa aja. Ya kayak ya beraja gitu, Apa rasanya, ada beda rasa nggak di sama di lewat Mimio? Oh beda loh bang. Beda. Enakan sebenarnya. Oh, Iya. buat Katia nih ya. Iya, buat saya tuh lebih enak. Karena apa ya, bikin seret-seretnya tuh bikin becek juga. Apalagi kalau yang masuk gede. Itu sampai full bangetnya. Full ya. Iya, itu barang tuh gede sampai full mas. Walaupun kita udah teriak ya, oh gitu kan, ya udah. Sorry ya. Itu teriak-teriak, kita berteriak-teriak gitu. Itu teriak enak dong, Bang. Masa sakit? Kalau sakit saya nggak bakal nambah. Berarti udah itu. Tapi sekarang sih alhamdulillah nggak apa-apa sih. Saya nggak apa-apa. Biasa-biasa. Biasa-biasa aja ya, kayak biasa aja. Nggak kayak kata-kata orang aku lancar, nggak, biasa aja sih. Iya, katanya ada yang bilang kalau bis di gitu Biasa. ya, kentutnya aja poh gitu. Enggak, biasa aja. Malah enak bikin lagi gitu bang. Dan ini masih sampai sekarang Mas? Oh sekarang udah enggak. Tapi kalau berhubungan kayak biasa ada. Ada masih ya. Masih. Oh, Emang enak lah gitu ya, bang. kebutuhan ya. Kebutuhan. Biologis. Betul. Ya. Betul. Tapi ini udah terlalu over menurut saya. Ya tapi ya nggak bisa ini sih ya Kak, saya nggak bisa mengejudge gitu ya, namanya kan pribadi orang semua beda-beda. Betul. Gitu kan ya, naluri, hasrat gitu kan, dan rasa kepuasan orang tuh beda-beda gitu. Kalau saya dengar sih ya, ini memang rasa ingin bertanya itu karena dari kecil itu yang udah melihat film itu ya. Iya betul. Ya dari situ-situ itu sumbernya tuh. Wah ini perhatian nih buat orang tua ya. Jadi kalau emang suka menonton film atau mengoleksi film-film kayak gitu, hati-hati tuh, jangan sampai ketahuan sama anak gitu ya. Seperti Katia ini gitu kan ya, awalnya dari situ jadi timbul tuh hasrat-hasrat pengen melakukan hal itu gitu ya. Oke, dan sekarang udah umur apa? Anak udah berapa Katia? Anak 2. Anak 2. Iya. Dan suami masih LDRan juga ya? Masih sekarang. Masih sekarang. Iya. Kalau pernah nggak sama cowok yang gendut? Ih saya nggak mau. Nggak mau. Enggak. Tapi udah pernah ngeliat belum? Cowok gendut yang perutnya gede Ya gitu? kecil kan, mendem ya. Pernah sekali doang, itu teman sendiri. Waktu itu tetanggaan kita. Jadi saya tuh tetangga sama teman saya tuh cewek. Nah, jadi ini mantannya dia suka sama saya. Cowoknya gendut ya? Iya gendut. Kayak mana Andre ya? Tadi udah hilang deh. Lebih gendut dari Bang Ali. Oh, lebih gendut dari Bang Ale ya? Iya. Jadi kalau cowok gendut emang dia ini ya? Iya mendem aja Mendem gitu. dia ke dalamnya. Enggak resep juga, enggak serak bang. Ya, jadi modal gini doang bang, enggak gini. Itu mungkin juga itu cuma dikilik-kilik doang di dalam, kilik-kilik aja. Wah, geli kayak cacing, Iya. cacing gitu ya. Jadi kayak kekremian gitu ya kan. Enggak berasa bang. Nggak berasa. Iya. Jadi aku tuh sama suami kan nggak semua style bisa dicoba. Karena kan emang kecil juga kan, pendek. Terus kan emang aku kan bok gede. Jadi aku tuh sukanya sebenarnya posisi itu nyamping. Nyamping, oke. Tiduran tapi nyamping gitu ya. Iya. Jadi kan kalau pendek kan nggak bisa masuk ya, karena iya, kehalang susah. paha aku juga yang gede. Iya. Dibengkek gitu. Enggak bisa. Nggak bisa juga? Soalnya memang kecil. Jadi suami aku tuh perutnya buncit, makanya mungkin itulah. Nggak bisa. Jadi kita kalau main juga perut lawan perut, bukannya itu. Berarti yang perutnya buncit kecil berarti ya. Iya nggak bisa. Jadi aku sama yang lain kecoba semua sampai diangkat. Jadi aku diangkat itu kan orang-orang luar sana kan gede-gede, tinggi-tinggi. Jadi aku tuh bisa digendong
Itu menempul gitu. Oh, enak Pol. banget Bang. Oh iya, itu sampai berkali-kali. Ya, nyamping juga bisa. Ya pokoknya semua style bisa. Semua style bisa, Iya. ya. Kalau sama suami paling ya telentang doang kan, kayak pisang gerebong gitu telentang gitu kan. Minimal telentang sama dodol udah. Udah mentok tuh ya. Iya udah. Aku aja nggak kuat. Bosen gitu. Iya. Kalau sama yang lain itu semua bisa. Dari yang semua posisi bisa lah. Nyamping, terus yang kakinya angkat satu ke atas, yang gaya cicak, gaya pesawat terbang, helikopter bisa semua. Kalau helikopter gimana sih? Helikopter. Aku juga susah Bang bilanginnya. Posisinya mungkin jadi kayak ngebor tanah gitu. Yang ngebor nih siapa nih? Iya cowoknya lah. Cowoknya. Iya jadi aku posisinya itu duduk di sofa ngangkang, tapi dia naik ke atas gitu. Dia muter-muter gitu. Iya muter-muter gitu posisinya. Kayak gasing gitu ya. Iya itu bikin semakin diputar semakin hot. Itu sampai gitu. Itu sampai teriak aku. Iya. Teriak enak gitu ya. Wah enak banget Bang. Mungkin yang di luar apartemen itu yang lewat-lewat mungkin di lorong itu kedengaran kali aku kayak di sini, tapi enak. Oke. Aduh. Jadi ini emang apa Bang? Ya nggak bikin aku kapok, malah pengen terus, penasaran terus. Enggak lah, kecil punya saya mah. Paling begini doang. Ntar kayak cilik-cilik doang, kucing doang itu ya Bang Andi. Oke, jadi wah inilah yang bikin sebenarnya kalau nggak coba-coba sih kayaknya nggak bakalan sampai sampai setahap ini gitu ya, karena memang satu LDRan sama suami, terus ya kurangnya juga, jadi karena jauh jadi komunikasi untuk bicara masalah jadi berkurang gitu kan, maunya kita seperti apa, maunya dia kayak gimana gitu. Dan akhirnya itulah yang membuat Katia jadi coba-coba Iya gitu betul. ya sama cowok. Jadi wah pas nyoba dapet yang gede, pengen lagi dapet yang lebih gede lagi Iya, gitu kan. benar, Jadi benar. gitu. Jadi kalau mau diikutin ya nggak akan ada puas-puasnya sih gitu Katia. Iya betul. Tapi malah saya pengen lebih gede lagi cari. Ya begitulah jadinya gitu. Jadinya kita udah dapet yang gede, pengen lagi nyobain yang lebih gede, pengen lagi nyobain yang lebih gede, terus mau segede apa, mau segede Monas. Kalau segede Monas tembus ke mulut itu Bang langsung. Iya, jadinya kan nggak ada puas-puasnya gitu Iya, kalau kita benar. ngikutin ini ya, nawa-nawa gitu ya. Oke ya, Katia mau sampai kapan kayak gini? Nggak tahu Nggak lah. tahu ya. 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 Sebenarnya gini, saya pengen cerita sedikit lagi ya Bang ya. Sebenarnya tuh saya tuh udah bosan sama suami gitu ya. Saya pengen pisah gitu. Karena memang kalau masalah tanggung jawab sih tanggung jawab. Cuma saya doang pengen pisah gitu. Tapi pengen cari yang gede gitu saya. Seandainya nih pisah sama suami, ya kan? Nah, ketemunya sama Mokondo, dia nggak bisa nafkain secara Iya. lahir gimana? Ya nggak mau juga. Nggak mau juga kan? Nggak mau juga. dong. Iya. Misalnya ya, udah gue pisah sama suami nih kan, terus ketemu sama cowok nih yang dia bisa mau gitu, tapi dia nggak kerja, males gitu. Ya nggak mau Nggak juga, mau sih. juga kan? Ya, nggak mau juga sih. Buat apaan mau kondok dipelihara ya kan Iya. Bang? Modal konti doang gitu. Nggak Jadi mau ya, saya. nggak ada yang ideal sih Katia kalau menurut saya ya. Jadi kalau kita mau cari yang sempurna nggak ada juga. Iya Gitu. betul. Ya tapi ya ini gimana kepribadiannya Katia sih ya. Semoga aja sih saya mendoakan Katia ya menemukan apa yang Katia mau gitu. Kepuasan dapat, terus finansial juga dapat gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau cari yang lebih itu nggak akan ada habisnya gitu. Tapi saya tetap masih Ya nggak apa-apa itu sih pribadinya Iya, Katia. Kalau ini kan kita saya Iya. cuma sumbang saran Iya. aja sih. Gitu. Mau coba sama Mas Angga nggak? Mas Angga. Heeh. Gede nggak? Kecil tapi muter. Kayak ini nggak? Kayak baling-baling nggak? Iya kayak bor. Wah, enak gitu kalau bisa kasih sampai bisa geter gitu muter. Iya. Bercanda ya kan. Iya siap. Siap, Bang. Oke Katia.
Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, mungkin ada pesan yang lain yang mau disampaikan, silakan. Pesannya apa ya Bang? Saya juga bingung. Nggak bingung ya. Karena mau pesan apa sih? Misalnya, halo cowok-cowok yang berukuran jumbo size. Oh ya, yang punya konti-konti gede, call me. Yang punya yang gede-gede, yang padat gede itu. Gede padat berurat. Iya. boleh dicoba, boleh datang. Nomornya ada di bawah sini. Nomornya ada di bawah sini. Aduh, kalau saya sih udah minder ya. Oke, Katia, terima kasih nih udah mau berbagi cerita juga sama kita ya. Ya, semoga Katia mendapatkan yang lebih jos lagi ya. Oke, penonton, itulah cerita dari Katia ya. Semoga bisa terhibur nih. Jangan anggap cerita ini cerita yang bikin teman-teman baper lah, misalnya ngubar-ngubar aib lah ya. Anggap aja ini cuma hiburan. Dan saya sudah tegaskan di awal bahwa ini adalah konten dewasa. Ya, buat teman-teman juga nih yang mau cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683, atau teman-teman malu karena jaraknya kejauhan, teman-teman bisa mengirimkan cerita teman-teman di email di admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Katia, terima kasih banyak dan semoga mendapatkan ukuran yang jumbo. Iya, sama-sama Andi. Semoga bisa dapat lebih gede lagi, segede pipa lo bisa. Oke, sampai jumpa.